Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Afrika Channel. Pada kesempatan kali ini akan membahas soal SKB PAI 2020 dengan materi perekonomian dalam Islam. Sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe channel ini agar bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya teman-teman, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Dasar hukum jual beli adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, B. Quran Surat Al-Baqarah 275, C. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274, D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Jawabannya adalah B, ya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ahalallahul bai'a wa harama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan contoh jual beli yang sah tapi terlarang adalah A. Jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum sampai di pasar. Kemudian B. Membeli barang yang sudah dibeli atau proses tawaran orang lain. C. Jual beli untuk alat maksiat. D. Menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Jawabannya adalah D, ya, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Ini termasuk jual beli yang tidak sah dan terlarang, yaitu menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Selanjutnya soal nomor 3. Di bawah ini yang bukan contoh jual beli terlarang dan tidak sah adalah A. Jual beli sperma binatang. B. Menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. C. Menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pemiliknya. D. Jual beli dengan cara menipu. Jawabannya adalah D, ya, jual beli dengan cara menipu. Nah, kalau jual beli dengan cara menipu ini termasuk dalam kategori jual beli yang sah tapi terlarang. Ini contohnya adalah jual beli dengan cara menipu. Selanjutnya soal nomor 4. La yahtakiru illa khotiun. Hadis tersebut adalah larangan. A. Jual beli untuk alat maksiat. B. Jual beli dengan cara menipu. C. Jual beli barang untuk ditimbun. Jual beli yang mengandung riba. Jawabannya adalah C, ya, jual beli barang untuk ditimbun. Jadi di dalam hadis tersebut dijelaskan tentang larangan jual beli barang untuk ditimbun. Rawahunya adalah Muslim. Kemudian selanjutnya nomor 5. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il ghurar. Rawahul Muslim. Hadis tersebut adalah larangan A. Jual beli untuk alat maksiat. B. Jual beli dengan cara menipu. C. Jual beli barang untuk ditimbun. D. Jual beli yang mengandung riba. Jawabannya adalah B, ya. Jadi hadis di atas ini adalah menerangkan tentang larangan jual beli dengan cara menipu. Kemudian selanjutnya nomor 6. Memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang
dari pihak penjual dan pembeli disebut dengan A. Syirkah, B. Qiyar, C. Salam, D. Mukabaroh. Jawabannya adalah syirkah. Jadi syirkah ini adalah memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas pertimbangan yang matang. Nah, ini dalam Islam sah-sah saja ya, dinamakan dengan qiyar ya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya nomor 7, secara umum qiyar dibedakan menjadi A 3 macam, B 2 macam, C 4 macam, D 5 macam. Jawabannya A ya. Jadi qiyar dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Qiyar majlis, yaitu memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Jadi qiyar majlis ini antara penjual dan pembeli belum berpisah atau masih di tempat. Ini biasanya si pembeli kadang-kadang tidak jadi membeli, kadang-kadang juga jadi membeli. Nah, ini namanya qiyar majlis dan itu boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, qiyar syarat. Ini qiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Ini misalkan ada seorang yang membeli baju untuk anaknya, tetapi anaknya ini tidak dibawa. Akhirnya si pembeli ini mensyaratkan kepada penjual, nanti misalkan tidak muat atau kebesaran bajunya, maka bisa ditukarkan. Nah, seperti itu namanya qiyar syarat atau yang lainnya contohnya. Nah, ini batas waktunya 2 atau 3 hari. Kemudian yang ketiga, qiyar AIB. Ini adanya cacat pada barang. Jadi misalkan setelah dibeli dilihat-lihat, oh ternyata ada cacat pada barang tersebut, maka si pembeli berhak membatalkan jual beli tersebut. Kemudian soal nomor 8, kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah disebut dengan A. Muzaraah, B. Mudharabah, C. Muqabaroh, D. Murabahah. Jawabannya adalah C ya, Muqabaroh. Jadi muqabaroh ini kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap benihnya dari yang punya tanah. Biasanya ini untuk tanaman yang benihnya mahal. Kemudian nomor 9, kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap disebut A. Muzaraah, B. Mudharabah, C. Muqabaroh, D. Murabahah. Jawabannya adalah A ya. Jadi kalau benihnya dari penggarap ini disebut dengan muzaraah. Kalau benihnya dari pemilik lahan ini namanya muqabaroh. Terus selanjutnya soal nomor 10, akad dalam bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa disebut dengan A. Syirkah, B. Mudharabah, C. Salam, D. Murabahah. Jawabannya adalah syirkah ya, A. Jadi syirkah ini adalah akad dalam bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bidang modal maupun jasa. Selanjutnya soal nomor 11, syirkah yang terjadi karena kesepakatan 2 orang atau lebih kerjasama dalam syirkah modal untuk usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama disebut A. Syirkah amlak, B. Syirkah uhud, C.
C. Sirkah amal, D. Sirkah muafadah. Jawabannya adalah B ya, sirkah ukut. Nah, sirkah ini secara umum ada dua macam, sirkah amlak dan sirkah ukut. Nah, sirkah amlak ini kepemilikan, yaitu dikarenakan wasiat atau kondisi lain yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Nah, yang kedua ini sirkah ukut. Kalau sirkah ukut yaitu terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih kerjasama dalam bidang modal untuk usaha, kemudian keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama. Selanjutnya nomor 12, akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal untuk diniagakan supaya mendapat keuntungan disebut A. Sirkah inginan, B. Sirkah amal, C. Sirkah muafadah, D. Sirkah wujub. Jawabannya adalah A ya, sirkah inan. Jadi sirkah inan ini sirkah dalam bidang permodalan, kemudian terkumpul modalnya, kemudian diniagakan, kemudian tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Nah, keempat sirkah ini adalah merupakan macam-macam daripada sirkah ukut yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi sirkah ukut ini ada 4, sirkah inan, sirkah amal, sirkah muafadah, dan sirkah wujub. Nah, sirkah amal ini adalah serikat kerja atau bisa disebut sirkah abadan. Kerjasama dua orang atau lebih dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Contohnya adalah CV, NP, firma, dan lain-lain. Kemudian sirkah muafadah ini kerjasama antara dua orang atau lebih dengan syarat samaan modal, kerja, tanggung jawab, beban hutang, dan kesamaan laba. Kemudian selanjutnya sirkah wujud atau keahlian ini kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bidang bisnis. Ini ya macam-macam sirkah ukut. Kemudian nomor 13, kerjasama perniagaan di mana pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Jika rugi akan ditanggung si pemilik modal. Disebut dengan A. Murabahah, B. mudarobah, C. khirat, D. siwat. Jawabannya adalah B ya, mudarobah. Jadi mudarobah ini pemilik modal ini menyetorkan modalnya kepada pengelola. Kalau ada keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatannya. Tapi kalau rugi ini ditanggung oleh pemilik modal. Ini namanya mudarobah. Kemudian selanjutnya nomor 14. Pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian hari disebut dengan A. Musaqah, B. salam, C. qirat, D. siwat. Jawabannya adalah B ya, salam. Jadi salam ini pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Kemudian nomor 15, salah satu rukun salam adalah penjual atau disebut dengan A. muslam, B. muslam ilaih, C. ra'sul mal, D. muslam fih. Jawabannya adalah B ya, muslam ilaih. Nah, rukun salam ini ada 4 macam. Pembeli namanya muslam, penjual muslam ilaih, kemudian modal ini ra'sul mal,
Kemudian yang keempat adalah barang atau muslam fih. Ini ya 15 soal terkait dengan perekonomian dalam Islam. Semoga nanti akan keluar dalam SKB tahun 2020. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya dari saya pribadi, ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini.